Bab 137. Pesta koktail private. Di pesta, sepasang pria dan wanita muda ditempatkan di area prasmanan. Mulut mereka hampir tidak pernah berhenti, membuat orang merasa bahwa mereka belum cukup makan selama beberapa hari. Terutama pemuda yang sedang melahapnya, seolah-olah tidak mau repot-repot pergi ke ruang makan. Dia hanya mengambil piring prasmanan dan memakannya ke dalam mulutnya. Dan dibandingkan dengan orang lain, pakaian mereka berdua sangat kasual, tanpa kesan keagungan. Kedua orang itu adalah Louis Liu dan Hailey Ye. Sebelumnya, keduanya berdebat tentang apakah mereka bisa datang ke pesta, tetapi pada akhirnya Louis Liu menang dan menyembunyikan surat undangan agar Hailey Ye tidak merobeknya. Hailey Ye tidak mengerti perilaku Louis Liu. Untuk pesta koktail private ini, Riker Xiong jelas memiliki niat buruk, dan pergi ke sana sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Mengapa Louis Liu kecil bersikeras untuk pergi? Tidak mungkin, karena Louis Liu kecil pergi, tentu saja Hailey Ye tidak bisa melihat adik laki-lakinya dipermalukan, jadi dia juga mengikuti. Setelah sampai di tempat penerimaan tamu, Louis Liu langsung pergi ke area prasmanan, dan langsung bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengejutkan Hailey Ye, dan buru-buru menyuruhnya untuk memperhatikan citranya. Louis Liu menjawab, gambar seperti apa yang kamu butuhkan di depan sekelompok pencuri? Ketika Hailey Ye mendengar ini, dia bergabung dengan tim Louis Liu, dan sepertinya melampiaskan semua depresinya pada makanan ini. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis, dia bergerak lebih anggun daripada Louis Liu, dan dia tidak makan beberapa suap. Melihat Louis Liu, dia seperti reinkarnasi hantu kelaparan, seperti badai, sangat menakutkan. Seorang manajer departemen Hanmi Corp akhirnya tidak tahan lagi, dan berjalan dengan wajah cemberut dan berkata, kalian berdua, tolong tunjukkan surat undangan kalian. Pesta koktail private ini dihadiri oleh manajemen senior perusahaan. Kedua orang ini jelas bukan tim manajemen perusahaan. Manajer departemen mencurigai kedua orang ini menyelinap masuk untuk makan dan minum. Lihat postur makan ini, seperti berperang. Riker Xiong mengundang kita ke sini. Louis Liu menjawab sambil memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, tapi dia sama sekali tidak berniat mengeluarkan surat undangan itu. Manajer departemen mengerutkan kening dan berkata, jika kalian berdua diundang oleh CEO Xiong, pasti ada surat undangan, jadi tolong tunjukkan. Kamu sangat menyebalkan, kenapa kamu tidak membiarkan orang makan? Louis Liu berkata dengan tidak sabar. Mendengar ini, ekspresi manajer departemen langsung menjadi gelap, dan dia berkata, sulit bagiku jika kamu tidak menunjukkan surat undangan. Semakin Louis Liu menghindar, semakin yakin dia bahwa keduanya menyelinap masuk. Sulit, kalau begitu jangan lakukan itu. Louis Liu tiba-tiba menjadi tidak masuk akal dan menendang meja prasmanan dengan satu tendangan. Hailey Ye terkejut dengan ini, tetapi dia segera menyadari bahwa Louis Liu kecil sengaja memprovokasi masalah. Benar saja, melihat wajah manajer departemen itu sangat jelek, dia segera memanggil beberapa penjaga keamanan, siap untuk menjatuhkan Louis Liu. Gerakan di sini langsung menarik perhatian semua orang, dan Riker Xiong mendorong kerumunan, berjalan mendekat dan berkata, apa yang terjadi? Manajer departemen berkata dengan hormat, keduanya bertingkah aneh. Aku meminta mereka untuk menunjukkan surat undangan, tetapi anak ini marah-marah. Bentak. Begitu manajer departemen selesai berbicara, surat undangan berlumuran minyak tiba-tiba terbang di kejauhan dan menempel di wajahnya. Louis Liu memandang Riker Xiong dengan ketidaksenangan dan berkata, bukankah ini hanya masalah surat undangan? Mengapa, jika kamu bahkan tidak mengizinkan kami untuk makan, mengapa CEO Xiong mengundang kami ke sini?
Apakah bawahan yang datang? Bagaimana cara memperlakukan tamu terhormat? Manajer departemen melepas surat undangan tempel dari wajahnya, dengan ekspresi marah di matanya. Kamu punya surat undangan, kenapa kamu tidak datang lebih cepat? Plak. Sebelum manajer departemen selesai berbicara, Riker Siong menamparkan wajahnya dan berkata, "Diam, bajingan buta, mengapa kamu tidak bergegas dan meminta maaf kepada dua tamu terhormat?" Manajer departemen menahan amarahnya, tetapi dia tidak berani membantah kata-kata Riker Siong, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Maaf, aku salah paham dengan kalian berdua." Riker Siong melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya pergi." Segera, semua orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar berpura-pura pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan manajer departemen juga pergi dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Setelah semua orang pergi, Riker Siong berkata, "Kamu adalah Louis Lu. Aku menerima kata-kata yang kamu minta untuk dibawakan oleh kakakku hari itu, dan langit mengawasi, tapi aku tidak pernah percaya pada takdir. Aku hanya percaya pada diriku sendiri." Riker Siong telah menyelidiki Louis Lu, yatim piatu di panti asuhan Cahaya Mentari. Adik laki-laki Hailey Ye, dokter jenius dari kota Jiang yang lahir entah dari mana. Dan masalah yang lainnya. Riker Siong tidak menyelidiki, dan tidak perlu menyelidiki. Tentu saja, bahkan jika dia ingin memeriksanya, dia hanya dapat menemukan beberapa informasi dangkal, yang merupakan identitas yang tidak ingin disembunyikan oleh Louis Lu. "Riker Siong, kamu tidak tahu malu." Louis Lu tidak berbicara, tapi Hailey Ye menegur Riker Siong terlebih dahulu, matanya penuh dengan embun beku. "Mengapa Cheo Ye mengatakan itu?" Riker Siong tidak marah sama sekali, tetapi menatap Hailey Ye dengan senyum di wajahnya, dan tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Dia sangat cantik, bahkan jika dia tidak merias wajah hari ini, dia luar biasa. Jika wanita seperti itu bisa membawanya ke tempat tidur dan melepas mantelnya, itu akan menjadi puncak kehidupan yang sesungguhnya. Mata Riker Siong membuat Hailey Ye sangat tidak senang, dan mengangkat alisnya sedikit. "Kamu menggunakan cara kotor untuk mencuri formula, bagaimana kamu bisa begitu kurang ajar?" Kata-kata Cheo Ye menuduhku. Riker Siong berkata tanpa malu-malu, "Aku takut kamu, seorang gadis, akan terlalu banyak bekerja dan kelelahan, jadi aku berinisiatif untuk berbagi tekanan untukmu. Kamu harus memujiku karena perhatian, bukan menyebut aku tidak tahu malu." Tak tahu malu. Haha, Cheo Ye tidak hanya cantik, tetapi juga sangat imut ketika dia memarahi orang. "Aku benar-benar ingin minum denganmu. Siapa yang mau minum dengan orang tak tahu malu sepertimu?" Hailey Ye marah karena marah. Siapa ini? Kulitnya terlalu tebal. Dia sudah dimarahi seperti ini, tapi Riker Siong masih tersenyum. Semakin dia marah, semakin dia terlihat menikmatinya. Aneh. Pada saat ini, Louis Lu akhirnya berkata, "Riker Siong, aku melihat kamu tersenyum sangat bahagia, kamu pasti sedang dalam suasana hati yang baik, kan?" Bersambung.